Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Burung dara tinggi terbangnya melintas rumah hingga di tali, hadir di bumi kencana, warganya ramah dan baik hati. Pergi haji ke kota Makkah membawa sangu di dalam tas. Saya ngaji gak akan lama karena waktu sangat terbatas. Pohon ke atas kok tumbang, yang protes gak nyumbang. Wah sukun dipendem, sing rawurun jelas kakean cangkem. Sadatul masyayikh, ulama anal kurama, para alim, para cerdik pandai, tua tendanai, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pimpinan pondok pesantren, seluruh pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat cabang, majelis wakil cabang, ranting-ranting dari jajaran syuriah, tanfidiyah, kelembagaan dan banom-banomnya, semuanya yang kita ta'zimi, yang dimuliakan. Sadatuz zu'ama, pejabat pemerintah, hadir di tengah-tengah kita Bapak PJ Bupati Musi Banyuasin, beliau Bapak Dr. Andes Haji Apriyadi MSI. Saya hafal walaupun belum pernah disamai. Beliau wong kita galuh. Hadir juga saudara saya Bapak Dandeng 0401 yang ganteng keren, mudah-mudahan makin sukses dalam berkarir, makin berkah dalam hidup. Para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Musi Banyuasin yang berkesempatan hadir, iya kabupaten di kubunya lain, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, seluruh anggota TNI dan Polri yang kita hormati, para kepala desa dan lurah, khususnya Kepala Desa Bumi Kencana, tokoh-tokoh masyarakat, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang luar biasa yang kita banggakan, kadang sedulur dari Persaudaraan Setia Hati Teratai, santri-santri, adik-adik dari Pagar Nusa, juga adik-adik dari perguruan Kerasakti yang alhamdulillah selalu rukun, tetap bersinergi. Bapak dan Ibu, seluruh jamaah yang saya hormati, yang saya cintai, saya kagumi, saya doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kekuatan yang luar biasa. Satu takdir, dua doa. Dua-duanya mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Takdir itu adalah rencana Allah. Kalau Allah udah punya rencana,
pasti akan jadi keputusan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, oleh kekuatan apapun. Dua, doa. Doa itu janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, pasti ditepati. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabah, akan aku penuhi apa yang menjadi permohonan kalian. Jadi takdir sangat kuat, doa sangat kuat. Takdir itu rencana Allah, doa itu janji Allah. Sama-sama kuat. Kira-kira lebih kuat mana antara doa dengan takdir? Halo? Kira-kira lebih kuat mana antara doa dengan takdir? Sama-sama kuat. Tapi ternyata Allah sering membatalkan rencananya demi memenuhi permohonan hambanya. Allah sering membatalkan takdirnya untuk memenuhi janjinya, mengabulkan doa hambanya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Sampai Rasulullah bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Nggak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi doa itu kekuatannya luar biasa. Cuma sayang, orang sekarang tuh males kalau diajak doa. Kadang ada kiai mau baca doa aja dijawil, ojo suwe-suwe. Di sini juga kayak gitu. Apalagi lagi hajatan, kenduren, selamatan, yang mimpin doa panjang banget, berkate gepeng, mesti do protes. Padahal doa itu hal yang paling layak, paling pantas dilakukan oleh manusia. Kenapa? Doa itu pengakuan akan lemahnya manusia dan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu merasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, manusia itu sesungguhnya nggak bisa apa-apa. Berdoa mohon bantuan kepada yang bisa apa-apa. Jadi pas, hal yang paling pas, paling cocok dilakukan manusia itu ya berdoa. Karena manusia ini sejatinya nggak bisa apa-apa. Berdoa memohon bantuan kepada Allah yang maha bisa, bisa apa-apa. Manusia ini sesungguhnya nggak bisa apa-apa. Makanya asli nih menungso itu gak iso apa-apa. Jadi sampean kok apa-apa gak iso, berarti sampean termasuk wong asli. Asli gak iso. Gak iso itu asli, iso itu coba. Saya transit ya. Gak bisa bagi manusia itu asli, bisa itu cobaan. Makanya banyak orang celaka gara-gara merasa bisa, akhirnya dia sembrana. Sembrana bahasa Indonesia ini apa? Dia sembrana. Gara-gara dia merasa bisa, akhirnya ceroboh, bertindak gegabah, sembarangan, celaka. Gara-gara merasa bisa, wong aslinya manusia ini nggak bisa kok merasa bisa. Banyak orang yang selamat hidupnya karena merasa nggak bisa, sehingga dia gandulan sama yang bisa, mohon bantuan, mohon tolong sama yang bisa, maka akhirnya selamat. Tak kasih bukti kalau manusia itu aslinya nggak bisa apa-apa. Para jamaah, andaikan manusia bisa,
Orang yang hidupnya paling sehat, umurnya paling panjang, itu dokter. Dokter kan paling ngerti penyakit, ngerti obatnya. Andaikan dokter itu bisa, pasti dokter-dokter itu umurnya panjang-panjang, sehat-sehat. Tapi kenyataannya, sepandai-pandainya dokter, umurnya ya sama kayak yang bukan dokter. Malah kadang-kadang ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Ada dokter spesialis kulit itu diken. Jadi mereka pasien kalau gitar. Ini bukti kalau manusia nggak bisa. Ada dokter spesialis mata yuk belen nggak sembuh-sembuh. Halo, halo. Andaikan manusia bisa, orang yang pakaiannya paling bagus itu penjahit. Kan penjahit pinter bikin pakaian untuk orang lain, bagus-bagus modelnya. Bikinin pakaian orang lain aja bagusnya kayak gitu, apalagi bikin pakaian untuk diri sendiri, malah bagus. Tapi nyatanya penjahit itu pakaiannya jelek-jelek. Pokoknya penjahit wedok nganggo daster karo kalungan meteran, kelumbrak kelumbruk, karena yang bagus dijual. Andaikan manusia bisa, orang yang rumahnya paling bagus itu tukang. Tukang yang gawe nomah wong liya apik ngono, model-model. Dah niyo gawe omahe dhewe, ora tambah apik. Ayo tapi delok tangga musim dadi tukang, rata-rata omahe gak dadi-dadi. Enggak sempet nggarap omahe dhewe, soalnya gak ono upahe. Loh, andaikan manusia itu bisa, anak yang paling pinter itu anaknya guru. Guru kan akhirnya bisa minterno anaknya tonggo. Anak orang lain aja dididik jadi pinter-pinter, apalagi anaknya sendiri. Mesti anaknya guru pinter-pinter, tapi nyatanya enggak. Kadang anak guru sekolah di sekolahan itu peringkatnya sejumlah muridnya. Andaikan manusia bisa, anak yang paling gagah perkasa itu anak tentara. Lihat papanya kayak gini, anaknya kayak apa gagahnya. Tapi apa semua anak tentara gagah-gagah? Enggak. Kadang anak yang dandel, cacingan. Emang sesungguhnya manusia nggak bisa apa-apa, maka dengan berdoa memohon kepada Allah yang maha bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, doa apa yang paling pas, paling layak untuk kita panjatkan dalam forum syukuran Desa Bumi Kencana ke-41 ini? Pertama, kita mohon kepada Allah agar masyarakat Desa Bumi Kencana ini rukun-rukun. Karena janji Allah, kalau masyarakat rukun, yang turun rahmat, yang turun barokah. Tapi kalau masyarakatnya congkrah, nggak mau rukun, suka berantem, suka bertengkar, yang turun musibah. Na'udzubillah min. Kenapa harus berdoa mohon kepada Allah agar diberi kerukunan? Sebab ternyata rukun itu nggak gampang, rukun itu nggak mudah, rukun kuwi angel. Kadang ana wong padha pintere tapi gak iso rukun. Apa mergo wonge kurang pinter? Enggak, pintere wis cukup. Tapi karena memang rukun itu enggak gampang. Apalagi beda calon pilihan kepala desa, beda calon pilihan bupati, beda.
Nah, yang tepuk tangan itu dulu nggak milih beliau. Tahu aku, pokoknya orangnya pakai kerudung warna krim. Rukun itu nggak mudah. Kadang ada orang udah sama-sama tua tapi nggak bisa rukun. Apa dia kurang tua? Ya enggak, tuanya sudah. Tapi emang rukun itu susah, rukun itu nggak mudah. Rasulullah pernah punya 2 orang sahabat yang sama-sama baik, ini sahabat, tapi tidak rukun. Rasulullah mikir, kepikiran terus, ini gimana 2 orang sahabatku sama baiknya tapi kok nggak mau rukun. Rasulullah udah berusaha menjadikan keduanya rukun, tapi tetap aja nggak berhasil. Berusaha dirukunkan lagi, nggak berhasil. Berusaha dirukunkan lagi, nggak berhasil. Itu yang berusaha merukunkan Rasulullah. Rasulullah sedih, kemudian dihibur sama Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Muhammad, andaikan dunia seisinya engkau habiskan untuk membiayai orang yang gak rukun supaya jadi rukun, kamu gak akan bisa. Yang bisa menjadikan rukun hanya aku, begitu kata Allah. Halo, halo. Itu bukti kalau memang rukun itu ndak gampang, tapi wajib selalu kita upayakan. Bapak Ibu para jamaah, rukun itu bisa membuat yang berat jadi ringan. Kok gak digatekno toh? Yang gak enak jadi enak kalau mau rukun. Gak percaya? Coba ibu-ibu pergi ke dapur. Apa ada bumbu dapur yang rasanya enak? Gak ada. Bumbu dapur itu semua gak enak rasanya. Cabai gak enak, bawang merah nggak enak, ketumbar nggak enak, garam nggak enak, terasi nggak enak. Makanya gak ono wong gado terasi itu nggak enak semua. Tapi nyatanya kok ada sambal enak, padahal bahannya dari nggak enak, nggak enak, nggak enak. Lu nggak enak tambah nggak enak kok jadi enak. Ini karena ada kerukunan. Wong lanang dimbarno ijen apa anane gak enak, yo bingung, nah barangnya dililang-liling. Ya kita apa no yo kok boleh koyong ini. Masa tak uklek-uklek, apa tak tutuki, gak enak. Wong wedok dimbarno ijen apa anane, yo gak enak, bingung, barangnya dililing. Kok ngapa ngopi piye yo? Masa tak kebuti ya, gak enak. Enak itu nek digatuk-gatukno. Asale gak enak bareng digatukno. Enak napa mboten? Jere pol jere. Enak itu nek digatukno. Lah iso gatukno syarate kudu rukun. Kampung sempit kalau masyarakatnya rukun terasa luas, terasa longgar. Kampung luas, desa luas, tapi kalau masyarakatnya pada nggak rukun, sesek. Tangan deh, lanang wedok sak bojone nang gak rukun. Tempat tidur amben, luasnya sepanggung ini, sesek. Nggak muat dipakai tidur berdua. Mau tidur jejek-jejekan. Jare sing lanang rondo rono saduk pisan. Wis wetok nyikut-nyikut ya sampean sing rono kelekmu gak betahi wong. Akhire sing lanang turu nang pinggir madhep rono, sing wetok nang pinggir kene madhep rono. Jam 2:30 ceblok bareng. Amben seluas ini lo ndak muat dipakai tidur berdua kalau nggak rukun. Tapi kalau mau rukun, walaupun tempat tidur sempit terasa longgar dan jadi muat. Amben tempat tidur itu lebarnya cuma 0,5 meter. Wah, sing lanang bingung arep mapan turu. Lho Dik, 0,5 meter gak
nganggo wong loro. Istrine tawanan, "Ya kamat, Mas." Ya kamat kok gak kamat. Sing lanang tambah bingung. Carane piye, Dik? Ya diakal kok. Ya pada kenane kae sampean nggo dhuwur aku nggo ngisor. Kamot. Jadi orang itu kalau mau rukun gak kentekan akal. Dan ingat, rukun ini gak harus sama. Oi, kita umat Islam dikasih pelajaran sama Allah. Tempat ibadah kita, masjid, nggak usah ngingeti sing nyuguhi ngombe sing kate dikai aku lapo plorak-plorok. Kesuwen ini kesuwen juga lah. Ini bansur gayane kaya pramugari. Buat sat-sat aja lama-lama Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Oi. Masjid tempat ibadah kita memberikan pelajaran tentang kerukunan. Coba siapapun yang datang ke masjid, baik dia dari arah timur, arah utara, arah barat, arah selatan, arah pojokan, ke masjid dengan tujuan yang sama. Ayo jawab, ke masjid dengan tujuan yang, dengan niat yang, melakukan ibadah yang, menyembah Tuhan yang, melakukan gerakan-gerakan yang. Ini kan pelajaran. Siapapun kita, datang dari manapun, apapun suku kita, mau Jawa, mau Melayu, mau Palembang, mau Batak, mau Dayak, mau Madura, apapun adat istiadat kita, apapun ras kita, apapun agama kita, kita sama-sama bangsa Indo. Secara akidah kita diikat dengan tauhid la ilaha illallah. Secara kenegaraan dan kebangsaan kita diikat dengan komitmen untuk bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Maka yang nggak setuju dengan komitmen ini, apalagi kepingin berusaha untuk merongrong keutuhan NKRI, nggak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia, ya jangan jadi orang Indonesia. Kalau kamu nggak cinta Indonesia, jangan jadi orang Indonesia. Cinta Indonesia ini bagian dari ibadah. Jangan dipikir nggak ada dasarnya. Rasulullah menyatakan, "Uhibbul Arabiyyata li'anni wulidtu fil Arab." Aku mencintai bangsa Arab karena aku dilahirkan di Arab. Sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus berprinsip seperti itu. Uhibbul Indonesiata li'anni wulidtu fil Indonesia. Aku mencintai Indonesia karena aku lahir dan dibesarkan di Indonesia. Yang aku injak bumi Indonesia, yang aku minum air Indonesia, yang aku makan tanaman yang tumbuh dari bumi Indonesia, yang aku hirup udara Indonesia. Maka sekali lagi, yang gak suka dengan Indonesia, gak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara, minggatok. Yang kamu suka negara mana, kamu pergi ke sana. Indonesia gak bakal rugi kehilangan makhluk sing koyo dapuramu. Ini harusnya tugasnya Dandim, harusnya. Cuman saya yang nyampein ganti rugi. Kan gitu. Apa nih yang masuk? Jadi perlu sekali ditekankan tentang kerukunan. Orang itu kalau udah mau rukun, apa saja harapan dan cita-citanya mudah tercapai. Orang kalau mau rukun, dongo sak dongo, ya dituruti karo Gusti Allah. Oke, yang kedua, tolong konsentrasi. Sekali lagi waktu kita terbatas. Ada yang dari tadi merhatiin aku. Ada, tapi dia nggak dengerin kata-kata aku.
Lebay. Ibu, hari ini ibu boleh memandang aku. Karena aku dihadirkan ke sini bukan cuma untuk didengerin aja, boleh dipandangin kok. Tapi tolong ibu, kalau mandang aku jangan punya perasaan yang aneh-aneh. Khawatir aja sih, takutnya ada yang punya perasaan, kok suamiku tidak seganteng dia. Mel. Ana sing bayangno Daniel aku dadi bojone wong kuwi no. Ana pokoke wong iki nganggo kerudung warna pink. Meneng kan? Kayak harapan dari Pak Kades tadi. Ya, harapan dari Pak Kades. Rumakno to. Rukun kudu rukun nomor 1 ya. Pak Kades pun mengharapkan rukun, dan rukun itu nggak harus sama. Nah, kita ini rawan sekali ya, kita itu rentan sekali. Maaf, padahal ya sama-sama bangsa Indonesia. Hanya karena beda agama nggak rukun, musuhan. Kadang sama-sama agama, hanya karena beda aliran musuhan. Nanti alirannya sama, gara-gara beda pendapat musuhan. Nanti pendapatnya sama, hanya gara-gara beda organisasi musuhan. Nanti organisasinya sama, hanya gara-gara beda partai politik musuhan. Nanti partai politiknya sama, hanya gara-gara beda pendapatannya musuhan. Karena KPKP dimusuhi, semua dimusuhi. Arep urip karo sapa? Mau hidup sama siapa? Semua dimusuhi. Mau hidup sendirian di tengah hutan, jadi kepala suku Codot. KPKP kok dimusuhi. Ayo pakai filosofinya 5 jari tangan ini aja biar bisa rukun. Coba 5 jari tangan. Saya nanya, tolong dijawab yang normal. Jari tangannya 5, betul? Kurang semangat yang normal, jari tangannya 5, betul? Jari tangan 5 itu beda apa sama? Kok ngomong sama di sini jentik kabeh. Beda apa sama? Beda. Ukurannya beda. Besar kecilnya beda. Tinggi pendeknya beda. Namanya aja beda. Coba diurut. Ini yang pertama namanya, ini namanya jari jempol, pol. Apa kata jari jempol? Anak sekolah tidak boleh ngompol. Udah, ini namanya jari jempol. Terus berikutnya disebut jari telunjuk. Berikutnya nggak ada nama. Seluruh Indonesia nggak tahu, maka dia disebut jari tengah. Ya karena tempatnya di tengah-tengah. Berikutnya disebut jari manis. Berikutnya jari kelingking. Nah kalau dalam bahasa Jawa, izin Pak Tujuh Bupati ya, salahmu gak ngerti Jawa. Orang Musi Banyuasin ini ya 50% lah orang Jawa yang harus belajar. Wong tadi ngomong piye kabare dicatet. Aku roh catetane tak lirik. Gayane pengen ngrai masyarakat ngono iki ta. Kok ben diarani pinter Jawa. Ada, nanti kadang ada yang ketawa, itu Dandim itu jadi penerjemah gitu. Dandim jadi kamu, apa yang diketawai Pak Dandim? Mesti ngono deh. Geser dan geser. Biar nggak jadi kamus deh. Nggak ngerti nggak apa-apa, pokoknya gampang. Yang lain ketawa, gimana? Selesai, dikira orang-orang itu paham, padahal kamu mudeng. Ini jempolan, wong Jawa, jempolan. Terus pinggirnya penuduh, pinggirnya penunggul, pinggirnya meneh manis, pinggirnya meneh jentian. Ini filosofi. Pertama jempol, siapa? Umarok, pejabat, pemimpin yang di atas panggung. Ini jempol. Pemimpin, pejabat, umarok itu harus jempol.
Kalau pemimpinnya jempol, dijamin kesejahteraan masyarakatnya jempol, kemakmuran masyarakatnya jempol, keadilan dan keamanan masyarakatnya jempol, karena pemimpinnya oke. Ini pemimpin. Pokoknya kalau pemimpin sudah gini, apa saja urusannya, kalau sudah diginiin nama pemimpin, selesai. Gimana Bapak Bupati? Mesti jalan. Ini gimana Bapak, ini pembangunan gedung ranting NU ini rencananya kan kemarin peletakan batu pertamanya kan udah Pak Camat. Gimana kalau nanti peresmiannya Bapak? Nah ini anggarannya 345 juta Bapak. Nah terus kira-kira estimasi anggaran 345 juta itu. Terus beliau nanya, nah sekarang udah ada anggaran berapa? Kita min 10 juta Bapak. Kalau beliau sudah selesai jempol. Ini Bapak, kalau misalnya jalan yang masih berlubang, gas Bupati, gas. Jalan yang masih gelodak-gelodak itu Bapak, bagaimana kalau dianggarkan selesai? Tapi like pemimpinnya ini rakyatnya nyungsep, maka pemimpin harus gini, yang di atas harus gini, ini yang di atas harus gini semua. Kalau pengen ngubah begini, ya yang memegang kendali pemerintahan di muka harus gini semua. Ini pemimpin, ya. Ini pemimpin. Apa saja kalau udah diginiin sama pemimpin, selesai. Pokoknya kalau pemimpinnya udah selesai. Jadi terunjuk siapa dia? Ini orang berduit, ini orang kaya, ini investor, ini pengusaha. Wong sing duitnya oke, itu urusan apa wae. Lek sing nyuding duitnya oke, beres. Gak ono sing gak beres. Mau bangun gedung ranting itu, di gini. Oh kono, ya kirim semen, kirim besi, kirim kayu, kirim keramik. Pokoknya sing nyuding orang berduit beres. Tapi lah sing nyuding ini Ambok nganti tekan drijine buklek. Orang ngira dadi. Ingat-ingat ya, ini yang berduit. Gimana ini masjidnya kok nggak jadi-jadi? Apa yang kurang? Kapan sing nyuding yang berduit? Selesai. Rapat di forum rapat. Siapapun dan apapun jabatannya, mau ketua, mau sekretaris, mau penasehat, kalau yang nyuding orang berduit, yang usul ini orang sugih, usul ya, kelekep kabeh. Cep, ketua itu cep kelekep sama yang berduit. Bupati. Gas lagi bupatinya. Kalau lagi ngomong sama yang berduit, iya Bapak. Iya Bapak. Soalnya harus nyalon misalnya kan butuh dana. Gandeng. Gimana Pak Dani? Gak bisa. Ini akurat. Gak bisa. Bapak, soalnya itu lalu. Oh ya, bentar. Gak usah geleng-geleng kan. Baru melatih 2 kok. Relasiku bintang-bintang di sini. Tenang, habis ini langsung geser ke Mabes TNI Angkatan Darat. Mantap, bentar lagi kolonel. Siap. Tapi ada polisinya enggak? Kapolsek ya baik. Itu Kapolsek bukan? Oh belum Kapolsek. Sudah Kapolsek. Oh belum, bentar lagi, kurang saksit. Masih inspektur 1, sebentar lagi AKP, insya Allah bentar lagi. Bantu gedung NU. Cepat promosi. NRP-nya berapa? NRP-nya berapa?
Oh ya, siap. Tapi bantu gedung NU. Aku punya linknya yang di sana. Wih, model lu kayak orang anu tak jasa ini sana. Pokoknya apa saja, kalau yang nunjuk ini pemimpin, beres. Kalau pemimpin yang berduit, pemimpinnya jempol, tukang tunjuk yang berduit. Oh no, misalnya nanti kamu maju calon bupati ya, kapan sih ini yang berduit, beres. Misalnya yang ditunjuk siapa yang mana, dia yang pantas jadi bupati. Loh, kalau beliau PC nggak boleh ikut nyalon, coba Pak ya. Salahnya belum jadi PC. Nggak boleh periode berikutnya menang. Misalnya yang nunjuk kok berduit ini, kamu maju. Yang nunjuk yang berduit, kamu maju. Selesai. Oh, masyarakat kita ini kalau ada apa-apa yang dipikirkan yang berjuang, maksudnya beras, baju dan uang. Apalagi warga Musi Banyuasin ini masyarakatnya tawaduk, artinya tahu warna dua. Oh, kalau ada pilihan itu yang jadi pertimbangan bukan figurnya siapa, visi misinya apa, ukurannya NPWP, nomor piro, wani piro. Sehingga di Musi Banyuasin sini sholawat Nariyah kalah dengan sholawat Rupiah. Aja guyu kelakuanmu yang menungguin. Nah, ini yang tengah. Dia paling besar, dia paling tinggi. Letaknya di tengah-tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Dia netral, milik semua golongan. Siapa dia? TNI Polri. TNI Polri ini milik semua golongan. Maka harus selalu di tengah-tengah, harus netral, nggak boleh terlibat dalam politik praktis. Ini dia paling besar, paling kuat. Kan dua senjata. Karena punya senjata, makanya dia harus di tengah-tengah dan harus netral. Nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri. Milik semua golongan. Dan dia nggak boleh diadu. Nggak ada orang sweet pakai jari tengah, itu nggak ada. Oh no, sweet jegleng nggak ada. Itu soalnya beledek. Menangan ini nggak boleh diadu. Maka jangan pernah diadu coba antara TNI dengan Polri. Hancur negeri ini. Nah, kalau di tingkat kampung ini kiai, ustadz, guru TPQ, guru dinia, pimpinan pondok pesantren ini menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat, dan semua problematika keumatan selesainya di tingkat kiai. Maka tolong kiai musola, kiai masjid, kiai pesantren, kalau ada pilihan-pilihan netral saja, nggak usah terlalu memihak. Apalagi kiai desa ya, kalau ada pilihan kepala desa, mau pilihan lurah, nggak usah brotoh. Bingung no masyarakat. Kecuali kiai yang memang ditugasi di bagian partai dan pemerintahan, harus ada beliau-beliau yang berjuang. Tapi yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang bagian membina masyarakat, netral saja. Mau menang gue gak terima model kiai ini kamu ini. Sampeyan nyalon kepala desa loh yai. Yo nek sing sampeyan calon dadi, nek gak dadi nyonyor sampeyan. Tambah masyarakat gak doyan kalau sampeyan. Nyantai-nyantai aja, ada 3 calon, sowan semua, terima semua, minta doa semua, didoakan semua, ngekei amplop semua, terima semua, beres. Ini kiai cerdas ini. Kiai, maaf kiai musola, kiai masjid, kiai madrasah diniyah, pondok pesantren, paham? Loh kok guyu tuh dia ngomong. Ono calonnya papat, sowan kabeh, terima kabeh, jaluk donga kabeh, dongane kabeh, memohon kepada Allah, ya Allah, dari 4 calon ini aku percayakan kepadamu, jadikan yang terbaik dan bermanfaat serta membawa berkah untuk desa ini. Itu pilihanmu ya Allah. Ngono carane.
tambah enak oleh papa. Jadi sing tinggi tetep martabatmu sebagai kiai nggak akan jatuh, nggak akan rendah gara-gara urusan sepele. Kok mana terima membotoi lurah loleh piro. Nah botoi bupati saya mending lumayan oleh, botoi kepala desa loleh opo. Malah kadang-kadang gara-gara menurut rukun bodoh kiai ini salah satu kelemahan NU. Maaf, kenapa di banyak hal kita ketinggalan? Halo, rumah sakit kita ketinggalan, sekolah-sekolah standar internasional kita ketinggalan. Kenapa? Organisasi yang lain itu udah berpikir ke depan, jauh melangkah. Kiai NU cek geger rebutan rebutan dari khotib belum. Kapan sih jantung saingannya bagian khotbah, mau Jumatan yang kono, kapan wong kuwi sing khotbah? Rak kudu Jumatan ngono, rasah khotbah wong kuwi kiai gendeng. Karena ini mesti darakno masyarakat gak rukun, terkotak-kotakan gara-gara ngono iku. Apa kalau sampean yang khotbah pasti sah dan diterima Allah? Terus kiai yang gak sampean suka itu yang khotbah, sampean menjamin kalau dia gak sah? Bisa jadi hati dia lebih bersih, lebih diterima Allah daripada hatimu yang bosok itu. Kadang nggak dijadikan takmir mutung, aku mau Jumatan yang kono gak jadi takmir, kiai sampel gitu nih. Ya bukan kiai namanya, makanya saya berani bilang gendeng, bilang sampel, karena itu bukan karakter kiai. Ayo nanti sini kiai nggak rukun ngasong. Di sini wong, aku mana seragam NU nggak rukun. Copot seragammu, sini NU. Aku ngaji ngene iki nang dinggon. Gak diundang nenek kene gak apa-apa golek nggon liyane. Liyane sing ngantri sak pirang-pirang kok. Tak bingung blas. Enggak trimo cegaten aku kok. Wis wani tekan dindi kok. Maksudnya aku bisi komandan. Halo. Nah ini yang keempat, jari manis. Ini pemuda-pemudi, kamu harus manis. Akhlakmu, kapasitasmu, kualitasmu. Karena nasib agama dan bangsa 20, 30, 50 tahun ke depan ada di pundakmu. Ini pemuda. Nah kapan-kapan aku diundang pemuda tak garape. Lagi waktunya terbatas ini. Ini jentik. Ini paling kecil, tapi mentes jangan pernah disepelekan. Siapa? Perempuan. Wong itu jentik. Walaupun cilik, tapi mentes jangan pernah dianggap remeh. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh 4 jari yang besar-besar. Ternyata yang mampu menyelesaikan dan membereskan adalah jentik. Contoh urusan silet pitik. Ini ayam ini wayahe ngendok apa ora? Ayam ini waktunya bertelur apa enggak? Ini si tukang nyogoi jentik. Nah, ojo jempol ya dobol ayamnya. Jentik. Ini jari 4 yang besar-besar nggak mampu. Yang membereskan jentik, termasuk Departemen Perkupilan. Jentik. Artinya begini ya, walaupun jentik ini kecil, sekali lagi jangan pernah diremehkan. Sehebat-hebatnya jempol, sebesar-besarnya jempol, setinggi-tingginya jabatannya jempol, kalah kalau diadu sama jentik. Cileng, menang jempol apa menang jentik? Menang jempol apa menang jentik? Hati-hati para jempol-jempol. Di mana-mana jempol ini kalahnya sama jentik. Banyak bupati kena OTT gara-gara rayuannya jentik. Banyak ndandeng copot jabatannya gara-gara katut jentik. Banyak polisi diberhentikan dengan tidak hormat gara-gara urusan. Makanya jentik walaupun rambut jaji Rang Romesin ternyata kekuatannya dahsyat. Gas semua. Andainya wong lanang ambek wong wedok kalah. Bener, organisasi tadinya kecil.
dipegang wong lanang kalau dipegang wong wedok, cepat besar dipegang wong wedok. Dicekel wong lanang tetep cilik, cekel wong wedok gede. Jadi perempuan itu terbukti mampu membesarkan hal yang kecil. Organisasi ngono ya tepuk tangan. Organisasi itu dulunya kecil, dicekel wong lanang pancet cilik, cekel wong wedok. Nah itu namanya kan bisa membesarkan yang kecil. Bahkan asalnya mati loh, cekel wong wedok urip. Jadi perempuan itu bisa menghidupkan yang mati. Makanya omongannya gua ya Allah ngono kok mati, jadi tak cekelin kalau urip. Organisasi loh, PKK hidup soalnya sing nyekel wong wedok, kader gizi sing nyekel wong. Lah iya pikiranmu. NU jadi besar itu karena peran muslimat. Kau gak terima pengurus NU nih. NU jadi besar itu karena peran muslimat. Ayo di mana-mana ya, calon kepala daerah yang didukung mayoritas muslimat dan ibu-ibu mesti jadi. Karena jumlah laki-laki dengan perempuan banyak perempuan. Sing lanang do mati sik, akan dicelatu, akan dibentahi. Hei, dilanjutkan ini. Nah, jadi ternyata jentik itu luar biasa. Walaupun kecil, jempol yang besar diadu, jempol kalahnya sama. Ceng banter, jempol kalahnya sama. Jentik ini hebat, tapi jangan kentir ya. Secantik-cantiknya jentik, seendel-endelnya jentik akan takut sama yang berduit. Sweet jeng, ayo menang-menang. Kalahnya jentik itu sama yang berduit. Makanya wong wedok kaya apa yang kena sing berduit. Sehingga di mana-mana laki-laki berduit dapatnya ya jentik-jentik yang cantik. Wong lanang walaupun gak ganteng tapi duitnya akeh. Walaupun gak ganteng tapi berduit. Delok bojone. Ayu mesti. Ih, mergo iki jentik iki pengapesannya karo iki. Bapak harus ngerti Bapak, kalau istri lagi ngambek, lagi gondok, kan dari cara jalannya aja udah kelihatan. Istri itu lagi sewot, lagi ngambek, melakukannya doang. Sentiet, seledot. Serikut, sentiet, seledot. Serikut, sentiet, seledot. Biasanya terus masuk kamar, pintu ditutup keras banget. Ngapain jadi dalam kamar? Mengkurep. Kalau wedok ini kadung mengkurep Pak, cuti aneh-aneh. Woi tombol cuti gak linggis itu rasanya. Apa mana linggis munduk? Rasanya. Gak perlu repot-repot nyuti Pak. Woi nanti gendelno sing warnane merah gambar Soekarno Hatta. Sampai pelan-pelan masuk ke kamar, buka pintu pelan-pelan. Kalau perlu jalan ke kamar jijik oleh pendekar kungfu. Ya, itu yang gendelan, yang bendelan itu taruh di sampingnya. Plek, tinggal ke ruang tamu. Nyantai, duduk di ruang tamu. Tunggu 15 menit. Enggak lah, terus orang uang kelemer, keleset. Terus mendekati sampean, lewat di depan sampean. Gawe no kopi, piye. Coba ngomong pengalaman. Ngawur punyai gue pada ngambil bujung. Kayak ini beda-beda, tapi kalau mau kompak, mau rukun, semua bisa dipegang. Urusan apa bisa diselesaikan asal 5 ini mau bersatu. Coba, hoi, ada musuh datang, siap menghantam. Cari 5, kita kedatangan musuh, harus kita hadang dan kita lawan. Genggam
Loh, kompak mengepal semua. Coba misalnya nggak mau rukun, gegem gerak, sing gegeme loro, jentek karo jempol tok ini. Gak jadi, gak kena gaya jotos. Paham? Paham? Pokoknya kalau kompak enak. Hai jari 5, ada cewek cantik lewat, dada gerak. Enak sama kompak, coba lagi kompak. Sing gelem ini, jentik karo jari manis tau. Gak iso. Ada cewek cantik, jari 5, kompak ya. Kiss boy, cium jauh. Langsung balas tuwek no. Wong maksudku pinggirnya sing kudung krim niku kok. Terus sing balas tuwek untuk merah ini. Ngopo to, Mbak? Masamu udah lewat. Salah sasaran kan? Ini kalau mau kompak, coba ibu lagi masak di dapur, coba ngulek bumbu lho Bu, ngulek bumbu. Kalau mau kompak kan enak, pegang ngulek-ngulek lho. Ayo diulek gerak, enak. Ayo coba misalnya, sing gelem loro, telunjuk karo jari tengah. Ngulek bumbu gerak, biar yang punya keli, ulek-ulek. Muka-muka paham. Makanya pepatah kan bersatu kita, bercerai kita. Kawin lagi rupamu mek ngono, kawin lagi sing doyan sapa? Potonganmu. Iya karepe. Pak Lurah, izin, ini warganya minta tambahan waktu. Berarti ibarat kerja ini namanya lembur Pak Lurah. Karena ada hitungannya sendiri. Lembur. Aku harap jaluk lemburan PJ Bupati mek PJ ya. PJ kan gak pakai wewenangnya, gak kayak Bupati temen. Wewenangnya mek opo PJ. Pak Lurah gue. Ini belum bicara soal ke-NU-an bareng gitu ya. Ya kapan-kapan NU undang dewi kayak acara nurut. Ajukan proposal ke beliau, NU mau bikin acara, dibantu Bapak ya. Wih, NU dibantu, kantor dianggarkan. Jadi aman nih, apa minggat dan dime. Karena seminggu dinas nongkene bareng ini minggat. Nanti ketemu saya di sana kan. Apa ngelongo bangga aku ke akrab, saya itu akrab sama TNI sama Polri. Akrab saya, makanya aku ini maaf ya, ini nasihati itu karena saya sudah AKBP, kelasnya Kapolres, kalau AKBP kelasnya Pak Level. AKBP bukan Ajun Komisaris Besar Polisi, aku Kiai Barisan Polisi. Ya sinergi kerjasama, loh. Bisa ngomong orang cetok, angel ngomongin orang gak patek cerdas sih. Dilanjutkan ini. Oke, sekarang harapan Pak Kades yang kedua. Aku meneng lagi menyimak apa karepe Pak Kades. Sambutannya singkat, padat, jelas, seneng aku. Kata ketua panitia kesawen. Ini karepe ketua panitia selamat datang, matur suwun sepurane. Iki kate ini mau bangun gedung, nek saged bantu ngono tok asline. Selawi menit ora mari-mari. Bulet ya. Kakek di mana. Aslinya ketua panitia ini sambutan kan yo selamat datang, terima kasih, terus mohon maaf, baru ngono terus opo karepe mau bangun gedung, mohon sedekahnya. Wes. Sampe nikahe sing teko yo ben ngrungokno aku. Dan saya juga sangat salut Pak PJ Bupati Soeharno, sambutannya juga singkat, padat, tegas, jelas. Kalau suwe, memang pejabat bupati sambutan suwe, gak pantes. Ngono, pantesnya nyumbang. Ngoloi. Ujung-ujungnya kok nyumbang. Maka saya sering katakan pejabat yang baik itu pejabat yang komunikasi. Oh,
kalau diundang teko, kok itu datang Bapak. Itu pejabat yang baik. Komunikasi pertama kok, nek diundang teko. Terus yang kedua muni, kalau suruh sambutan ya muni, tapi jangan lama-lama. Berikutnya kasih sumbangan. Tuh. Masyarakatnya sing diarep-arep ya cuma iku netok apane. Aku sapal kelakuan wong kene kok. Gayane ngundang bupati, karepe ya mesti pasti nanti jenengan dibawahi proposal. Mesti nang ngira orang. Mesti. Kalau kayak ajudan jenengan nanti bawa proposal minimal 10. Pasti itu enggak kira enggak. Apa maneh ustaz-ustaz anyaran sing gawe pondok-pondok pesantren anyaran niate mau perlu dikei gampang nonggo lek sumbangan. Santrine pitu lek proposal santrine 750. Rumah ustaz-ustaz ojo ngapusi, gak kira barokah pesantren sing nggo rintis. Woi. Dosa ini menjamur di mana-mana dan izin. Makanya sama Pak Kemenag, sama Pak Menteri Agama itu sekarang perizinan pondok pesantren harus betul-betul diketati dan harus lebih selektif karena terlalu banyak pesantren-pesantren baru yang mengajukan izin, begitu disurvei dicek nggak ada santrinya. Belum lagi itu nanti dimanfaatkan oleh faham-faham yang di luar ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Harus hati-hati ibu bapak, saya ngingetin kalau pengen memasukkan anak untuk menghafal Quran, pilihlah pondok-pondok pesantren tahfidz, pondok-pondok pesantren hafizul Quran yang gurunya, kiainya punya sanad keilmuan jelas. Jangan mudah terpikat dengan yang namanya rumah-rumah tahfiz. Bukan rumah tahfiz, rumah tahfiz. Lihat siapa pengasuhnya, lihat siapa di situ ustadznya. Hati-hati, jangan-jangan nanti dimasuki paham-paham yang nyimpang dari ahlus sunnah wal. Tanya dulu ke kiai, kiai anak saya mau saya masukkan ke pesantren tahfidz itu gimana? Ini saya sekedar mengingatkan. Halo. Oke, sekarang yang kedua dari sambutannya Pak Kades tadi, saya simpulkan harapan seluruh masyarakat sini ayem tentrem gitu Pak Lurah ya. Aku nyimak lek gandeng kan 15. Terus mikir nanti ono acara liyane cuma asline apa mudun tapi sungkan deh. Gak lama sebentar. Ini mungkin yang jenengan menghadiri acara besar di wilayah hukum jenengan paling di teritorial yang jenengan paling terakhir ini usahaan persiapan terus kemas-kemas menurut. Setidaknya kan husnul khotimah. Karirnya di sini, tugasnya di sini berakhir dengan baik. Anggitku husnul khotimah apa? Bareng ini terus komandan mati kan? Oh cangkemmu ngawur. Ini karirnya beliau masih panjang. Nah sekarang memang semua orang pengen ayem, pengen tentrem. Waktunya nggak cukup ini. Pokoknya 15 menit mudah-mudahan cukup. Ini belum lagi infaknya. Departemen Pernumisan mohon siap-siap. Tapi tolong ya sebelum jalan nunggu komando saya dulu. Jangan jalan dulu sebelum saya komando. Soalnya sampean jalan tanpa komando saya, entuk mesti 2.000 selir. Kayak kudu hijau kayak siap 2.000 ya. Lebono meneh. Gelangmu sakmono gedene kok 2.000 isi-isini wong. Melaku lembeane didawak-dawakne perkara pamer gelange keringking. Nyemplungi kotak amal 2.000. Tak dongakno linu tanganmu. Ayo sing go duit akeh atik nyemplungi 2.000 linu tanganmu. Sing lanang yo ngono. Tuku rokok gak eman. Kayak amal lah eman. Hoi. Awas kapan orang nyemplungi, gue duit orang nyemplungi, tekan rumah anyang-anyangan gak iso waras. Anyang-anyangan bojomu ayu nganggur. Ben. Kami ini ke NU singkatannya narik urunan.
tak ini 3 tahun. Makasih. Ternyata kamu masih setia sama aku. Kirain moga-moga udah berpaling ke lain hati. Ternyata masih banyak yang ngefans sama aku. Makasih sayang. Ya kalau pengen dengerin ceramah-ceramahnya aku, ada di channel YouTube Anza Channel. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza Channel Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Biar makin banyak persaudaraan kita, persahabatan kita, silaturahim kita. Siapa ngomong sponsor? Ngawur kok ngomong. Aku gak sponsor, cuma boleh tambah. Daripada kamu dengerin ceramah yang gak jelas, tahlil bid'ah, ziarah kubur, syirik, ngono iku. Hati-hati, ojo angger udeng-udengan dase, gua anggap sek. Bojomu apa dodos ya dase diudeng-udeng. Berarti bojomu pas dadi sek kuwi. Mangkel. Lihat dulu kapasitas keilmuannya. Kalau kiai-kiai yang dari Nahdlatul Ulama, insya Allah selektif. Di Suriah, pokoknya lagi kiai-kiai yang Nahdlatul Ulama, iku rungokno sing iku belajar atau iku bener pisan. Nggih. Awas kapan orang gini. Waduh, tak cukup itu. Iya ya. Semua orang pengen ayem, pengen bahagia. Tapi ingat ya, selamanya manusia nggak akan bisa bahagia, selamanya hidup manusia nggak bakal bisa ayem tentrem kalau masih tertipu dengan 4 hal. Berapa hal? Nah ini kan, pokoknya 5 menitan. Selamanya manusia nggak akan pernah bisa bahagia, uripe gak bakal ayem selama dia masih tertipu oleh 4 hal. 1. Talabul ghina fi kasratil amwal wal ghina fil qanaah. Rata-rata orang itu pengen kaya, betul? Ayo nyaut sing semangat biar waktunya efektif. Rata-rata orang itu pengen kaya, betul? Wes to pokoke wong desa apa bumi kencana kabeh pengen dadi wong sugih. Yakin kabeh pengen dadi wong sugih. Kapan ana wong ngomongnya melarat yo wis gak apa-apa. Malah enteng gak akan pikiran. Iku asline wong ngempet. Pengen sugih wis suwe tapi gak keturutan. Etoke guyang-guyu tapi pengen jotos sing wong. Semua pengen jadi orang kaya. Cuma gini, banyak orang yang salah paham. Dikira kaya itu kalau banyak duit, kaya itu kalau banyak harta. Padahal itu salah. Kaya itu adanya pada qanaah, punya NIP, nerimo ing. Halo, nerimo ing. Ibu bapak, kalau hati Anda semua bisa qanaah, bisa menerima apa adanya, mulai saat itu Anda jadi orang kaya. Walaupun duitnya sedikit, hartanya sedikit, tapi hatinya nerima. Kaya itu sesungguhnya. Sebaliknya, duit banyak, harta berlimpah, tapi merasa kurang, hatinya gerangsang, fakir itu, melarat itu. Tak kasih resep. Rizki Allah yang dikasihkan ke Anda itu baru sedikit. Masih banyak yang belum dikasih. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, syahadat lagi. Rizki Allah yang diberikan ke Anda, ke Bapak Ibu semuanya, kepian sebarataan, kesampaian semua, itu baru sedikit, baru contoh, baru uji coba. Masih banyak yang belum dikasih. Sampai yang dikasih rezeki kok cocok, seneng, dilanjut sama Allah, terus dikasih. Tapi sama dikasih rezeki sama Allah kok nggak cocok, nggak seneng, stop, diintiin sama Allah. Maka Allah berfirman, la in syakartum, kalau kamu bersyukur tak kasih rezeki, terus tak tambah, karena kamu cocok. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi, kalau kamu nggak seneng, nggak cocok tak kasih rezeki, stop, orang kamu nggak suka. Ibu misalnya bikinin kue anak, terus anak itu cocok, seneng banget sama kue bikinan ibu, dibikinin lagi nopo mboten? Enggak, wong cocok. Terus ibu bikinin kue ke anak, ternyata nggak cocok, anak nggak seneng. Kira-kira dibikinin lagi apa enggak? Allah juga gitu.
Allah ngasih rizki ke bapak ibu cocok, senang, dikasih terus sama Allah. Tapi kok bapak ibu nggak seneng, bapak ini biayanya sawit regane mek 3.000 lebih, saiki kok karek 1.700. Pomo sakmene, curus doyan. Gara-gara ngono iku. Tapi kalau sampean alhamdulillah cocok ya Allah. Ditambah terus. Jangan lupa kalau dapat rezeki jangan dilihat besar kecilnya, sedikit banyaknya, tapi ngomong cok. Ya Allah, cok. Yang keras, ya Allah, cok. Pasti ditambah sama Allah. Mesti pokoknya dikai rezeki, ya Allah, cok. Mesti ditambah. Ibu punya suami yang sekarang ini cocok apa enggak? Yang kenceng ibu punya suami yang sekarang ini cocok apa enggak? Kalau cocok jangan diem, diomongin. Ya, cocok. Mesti ditambahin. Tapi lah ibu ngomong tak cocok blas, lorong kabeh. Enak. Stop. Hei, punya bupati baru ini cocok apa enggak? Punya bupati baru beliau Pak Apriyadi ini cocok apa enggak? Cocok apa enggak? Kalau cocok disyukurin ke Allah. Kok ditambah berkahnya, berarti tambah bupati ini. Kok ditambah bupati ini sing ketangkep KPK. Bilang ya Allah cocok. Rata-rata pengen kaya, padahal asli nih orang kaya sama orang miskin itu sama. Wong sugih ambil wong melarat iku padha wae. Saya ngomong ya gak padha mesti kere. Ya gak padha wong sugih ambil wong melarat padha. Ya gak padha. Sama-sama tanggungannya Gusti. Yang kenceng dong, orang kaya tanggungannya Gusti. Orang miskin ya tanggungannya Gusti. Bedanya cuma sedikit. Orang kaya itu rezekinya udah dikasih, udah dibawa sendiri. Kalau orang miskin, rezekinya belum dikasih semua, masih dibawain. Ayo, podo-podo pilih mana? Dibawain apa bawa sendiri? Ya Allah raceton. Wong sugih rezekine wis dikekno, digowo dhewe. Wong melarat rezekine durung dikekno, sik digawakno. Sampeyan nek masalah rezeki milih ndi digawakno apa nggawa dhewe? Nah, iki lho bedane wong pinter karo wong goblok. Wong iku nek pinter walaupun punya segalanya, nggak mau bawa sendiri, pilih digawakno. Makanya gak ono wong pinter usung-usung botol, ngangkut pemikul glugu sawit, nyereti gledekan. Gak ono wong pinter. Sing ngono ki goblok-goblok. Wong iku nek pinter seneng digawakno. Maaf digawakno. Pinter. Maaf berapa beras, berapa ton beratnya, Mak. Tapi milih dibawakan, makanya emak aja dibawakan, kacamata itu loh dibawakan. Tapi pikir-pikir mungkin tambah dhuwur pangkatnya mudah keple ya. Bawa map sendiri aja udah nggak kuat. Pakai dari dandim, tolong map bawain siap kan, tolong sepatu bawain siap kan. Gak ini gue sepatu dewi nggak kuat. Apa mana yang kalian dari dandrem, muka dari panggang, malah lo kupingnya diri gak kuat. Orang itu semakin tinggi jabatannya semakin keple. Kuatan semodel ngono-ngono iki kono usung-usung apa kuat ae. Berkat pitu gowo pisanane kuat. Tapi bener, orang itu kalau pinter males suruh bawa sendiri, milih dibawain, seneng digawakno. Lewang goblok seneng gowo de. Ayo dijawab yang jujur, seneng digawakno apa gowo dhewe? Sing seneng gowo dhewe. Ayo milih gowo dhewe atau digawakno? Ah, sing seneng digawakno top, siap-siap melarat. Pilih melarat atau pilih goblok? Pilih karo kowe ya melarat ya goblok.
Ya, yang kedua ketika tomat ini seru nanti. Nah, sebelum itu tolong Departemen Pernumisan. Halo. Sampean nek saya seneng gowo dhewe goblok. Biar bebanmu makin ringan, keluarin. Dan siapkan infak terbaik. Halo. Bu. Siapkan infak terbaik. Tolong panitia, jangan sampai ada yang kelewatan. Sebelum ngasih jangan tinggalkan orangnya. Tunggu ono terus. Kalau nyemplungi incengen. Kapan mek 2000 jegugen ndase gak apa-apa. Menduwe sawit numpuk-numpuk nyumbang NU mek 2000. Nek ibu-ibu nggawa gelang ploroten gelange. Saya yang nyuruh, wes aku tanggung jawab. Jarno. Lho, sing 2000 diganti langsung. Ayo ganti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo dulur, ayo. Monggo. Dan terima kasih jazakumullahu khairan katsira kepada Bapak Ibu para jamaah yang telah menjariahkan amanah harta titipan Allah untuk pembangunan gedung ranting Nahdlatul Ulama Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin. Mudah-mudahan jariah dari Bapak Ibu sekalian menjadi pahala yang tidak akan terputus ila yaumil qiyamah, sekaligus menjadi benteng yang menyelamatkan dari api neraka. Benteng 2000, benteng opo? Matur suwun, saya sengaja panggil ini masih berdua, panitia berdua, sampai yang berdua tadi yang narik yang di panggung sini. Mas, mik satu mik. Mik salah satu yang jawab. Ayo. Jenengan berdua yang narik infak di sini tadi. Pakai mic. Iya. Iya, tanya. Nama siapa? Muhammad Khairul Mustajab. Muhammad Khairul Mustajab. Koinur. Sakarepmu. Muhammad Koinur Mustajab. Alamat sini asli. Jadi di ranting NU jadi pengurus apa? Oh, di Lazisnu. Oh, keren. Ikhlas, tetap semangat, tetap hikmah. Oke, tepuk tangan. Satunya namanya siapa, Mas? Nurul Huda. Oh iya, ono jenenge. Podo Lazisnu, nggih. Mas, zaman tadi melihat enggak? Pak PJ Bupati tadi nyemplungi berapa? Ngomong 300. Gak jujur kualat sampai kiai. Terus bandanding. Ingat ya? Enggak ingat ya. Wedi. Anak, ego sing melatih kejaksaan apa dari? Oh. Ya wes, karena Pak Bupati tadi ngasih 300, saya juga akan ngasih. Asisten jadi. Saya ngasih 1 juta saja. Ya wes nyumbang kok, akeh aku karo Bupati, gaya aku sih kasih 1 juta. Hah? Ya nanti Pak Bupati yang dari Pemkab, insya Allah bantuannya langsung. Ini kan dari beliau pribadi. Nanti buat beli minyak misalnya. Kalau nggak ada minyaknya mobilnya nggak bisa jalan. Matur suwun. Awas hitung. Takutnya kurang. Nanti ditagih Allah aku nang akhirat. Ngomongmu 1 juta tiba-tiba mek 900. Ya pas, belum sementara insyaallah. Wis tak ngono tok. Matur suwun, mudah-mudahan pembangunannya cepat selesai. Amin tok gak cukup. Membangunnya gak cukup, gak amin. Makanya ini alhamdulillah ya Ketua Tanfid NU PC juga rawuh. Jadi lek mek amin tok, Fatihah tok yang gak dadi. Makanya mau bangun kantor NU, mau bangun masjid,
15 orang rapat kiai semua, yakin gak jadi bangunan. Kalau kiai paling top sak Mubah, 15 kiai kumpul nih rapat bangun masjid, gak kira dadi masjid. Sijine buka Quran, sijine maca tafsir, sijine golek takbir, sijine muter tasbih, wiritan sulastri, sumiati, sundari, sunarse, rangira dadi. Ya kudu ana kiyaine, ana TNI Polrine, ana pengusahane. Kiai bagian dongo, pejabatnya bagian rekomendasi perizinan, TNI Polri bagian keamanan kondusivitas, pengusahane bagian duit. Ya, tapi aku kudu ana sing melarat ini iki. Bagian apa? Kerja. Nek ana sing kerja ya gak dadi. Matur suwun, saya mewakili semuanya. Waktunya udah tidak mencukupi. Satu saja, tak tambah satu lagi. Kalau pengen hatinya tentrem, hiduplah sedengan. Tolabul roha fi kasratil amal war roha fil iqtisad. Orang itu rata-rata pengen hidupnya enteng, hatinya ayem, gini apa enggak? Jawab, pengen hidup itu berat apa enteng? Pengen berat apa enteng? Resepnya dengerin, hiduplah sederhana, pasti enteng, pasti ayem. Ojo ongso-ongso, ojo gerangsang, ojo serakah dadi wong. Urip sedengan kata orang Jawa, mesti enteng, mesti ayem. Maaf, kadang orang bilang punya sawit, maaf, sini ukurannya pakai hektar ya. Oh kapling, ngomongnya gini, dia udah punya sawit 5 kapling, terus ngomongnya gini, ini gitu orang duwe sawit 20 kapling yo enteng. Iya enteng duwe sawit 20 kapling. Dikira kalau sawitnya makin luas makin enteng, salah, makin berat. Delok sing sawite ombo-ombo akeh-akeh digarap dhewe, raine grondol-grondol kaya ri sawit. Ya enteng sing sawite sithik. Ana wong duwe sapi 5, ngene iki duwe sapi 20, enteng urip. Tambah abot, sapi 20 di rumah dhewe, ganteng sapine timbang wonge. Wong kok hidup sederhana, apa adanya, Ibu. Kalau Ibu datang ke pesta, Ibu ikut nganter-nganten, resepsi, pakai pakaian yang bagus. Tapi sedengan naik, gak perlu bodong nyele, tas nyele, sandal nyele, kayak iso ayem sampean. Liyane guyu kabeh, sampean meneng dingklu mengeneng Kang Cipta. Ditakoni kancane, kok meneng Mbak, ana apa? Lah piye tase dinteni wonge? Gak kira ayem. Sampeyan lo arep ngalahne sapa, wedi kalah karo sapa, mbok wangi ngongso-ngongso. Sampeyan yang ngono, Bro. Apel duwemu motor, ya motor kuwi. Ora usah katik rental mobil, pamer, gak kira tenang e. Lungguh omahe bakal mara tuwa ngene. Waktune wis entek. Bapak punya hajat sedengan, enteng, tenang. Mbah mantu, mbah khitan, kalau mau sederhana sedengan, enteng. Maaf ya, ada orang kaya punya hajat tapi gayanya kayak orang miskin, ketok medite, wong sogeng, selamatan berkata gepeng, lawo ini telur puyuh disigar dari papat. Ana wong melarat, selamatan gayane kaya wong sugih, mari selamatan mesti gering, gak kena dijak omong. Iya Mas, tamune akeh Mas. Aja omong pecah ndasku. Torok sak pirang-pirang. Salahmu gak gelem sedengan. Hoi. Ngapunten, ana wong melarat besanan karo wong sugih. Ku ya ora dosa, ora apa-apa, ora masalah. Ora apa-apa, ora dosa, tapi suwe-suwe mesti ngempet. Lha wong ngomongane ra padha, bahasane ra padha,
Sing sugih bahasane yo pabrik, perusahaan, mobil keluaran terbaru, ATM. Sing melarat bahasane yo gembili, telo, cengkerut, bote. Dadi gak nyambung. Makanya ana wong lungguh jejer karo besane gak iso ngomong meneng karo mergo alame beda. Sing siji alam taro, sijine alam nasroh. Dipikir punya besan orang kaya enak apane nyonyor. Sampeyan duwe besan sugih arep dolan omahe besan ora iso carane mlebu omahe. Mlaku bareng kaya babune sampean. Sedengan. Paham? Iki yang ngono ki, Joko-joko ini, cowok-cowok, jomblo-jomblo. Sama nek mau nikah silakan pilih perempuan menurut seleramu, tapi ngoco dhisik. Rupamu nomor piro? Menawa wong lanang rupane elek nggodha ki bocah wedok ayu, ya gak apa-apa, tapi ya megelno sing ngeterno nglamar. Bolak-balik ditolak. Katik bapake bocah wedok rada pinter ngomong. Dek, aku sakjane duwe mantu awakmu ya gak apa-apa, Dek, tapi sepurane hitungane gak cocok. Padahal gak perkara hitungane gak cocok, rupamu medeni wong. Makanya aku tahu maca kitab Adabud Dunyawadin. Wong lanang rupane elek kok ngrabi wong wedok ayu, iku hukume makruh. Lho iya, kenapa kok makruh? Oh, ora satu tepuk tangan wong sampeyan gak ganteng ngono kok. Tak baleni, wong lanang rupane elek rabi wong wedok ayu, iku hukume makruh soale ganggu lingkungan. Nek ngerusak pemandangan. Yang ngaget-ngageti wong barang ngono. Nduk, kowe saka kene, Nduk. Nggih, Bule. Karo sapa? Kalih bojo kula. Lah endi bojomu? Lah niki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki nemu teko ndi, Nduk? Bekakas kaya ngene kok mbok impuni. Terus wong-wong nek ndongakno ya elek, gak kira apik nek ndonga. Wong lanang-lanang nek ndonga ya ngene. Kuwi cara sing lanang mati aku ya gelem ngenteni. Ya mbah ngene nangis lara nemen kok gak sida mati. Apa-apa ku sedengan ceramah kesuwen ya gak apik, gak oleh. Sedengan. Lho wis sampeyan iki sedengane. Iki ae wis suwe. Pak Lurah padha karo ustaz loro sing ceramah. Tanya Pak PJ, Pak Dandim yang terbiasa ngikutin ceramah ustaz mentok 1 jam. Aku 2 jam. Nanti TPM tertawa per menit. Ini ki larang dan ini. Lu pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Gak usah ngundang aku. Udah, matur suwun semuanya. Pokoknya sedengan uripmu lek pengen ayem tentrem. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Matur suwun semuanya. Dan untuk yo sandungane yo tugas double. Sing ceramah, sing ngemis, sing dongo Allah. Sebelumnya mohon berkenan Bapak Bupati, Pak Dandim, terus sapa ya limo Ciro lupatmu Pak Dandim, Pak Bupati, saya ada kenang-kenangan sarung dari saya biar jadi kenangan. Pak Bupati, ini sarungnya mangga, sengaja saya pilih motif kembang Nusantara, warnanya merah putih, simbol kita cinta Nusantara. Matur suwun Pak Bupati nggih, matur suwun. Mudah-mudahan ini jadi ikatan persaudaraan. Dipakai sholat. Nggih, matur suwun. Dan Allah matur suwun dan matur suwun. Ini pas untuk komandan karena kembang Nusantara. Beliau adalah benteng terakhir penjaga keutuhan NKRI. Nah, TNI selalu di hati rakyat, TNI selalu bersama rakyat, TNI selalu didukung rakyat. Ya, selamat bertugas di tempat yang baru. Matur suwun dan matur suwun. Terus perwakilan dari PCNU, monggo Bapak Yai, monggo Yai. Monggo Yai. Nah, terus ketua MBC.
Nggih Kiai, pangapunten. Nggih, matur suwun Kiai. Kanca-kanca kon sarungan mangga ya. Nggih Kiai, matur suwun. MBC. Terakhir Pak Kades. Subhanallah. Pak Kades ini dulu waktu kampanye, pokoknya aku dadi nekane Anwar Zahid. Nggih, ini matur suwun. Ini yang jemput saya semalam dari Tanjung Jabung Timur. Subhanallah. Normalnya perjalanan Tanjung Jabung Timur ke Sungai Lilin itu 6-7 jam, tapi beliau membawa saya 3,5 jam. Bahkan mungkin nggak sampai 3,5 jam. Subhanallah. Supir saya itu di kalangan SK. Jadi supir kiai itu punya organisasi SK, Supir Kiai Nusantara. Itu di kalangan supir kiai, supir saya itu udah keren, udah disegani. Lagian yang disupiri siapa dulu? Itu masih kalah sama beliau. Tadi saya sempat ngomong, sampean cara ning Jawa tak jai nanti. Masya Allah, but. Masya Allah. Siapa ngomong ditilang polisi? Polisi itu tukang nilang. Iya kalau melanggar nggak pakai helm, nggak ada SNK ya ditilang. Tapi nek kiai jangan. Ya maksudnya lihat kiainya mau ceramah, ini ditunggu jamaah, malah dikawal. Makanya biar nggak melanggar dikawal. Rata-rata sopirnya kiai itu pelanggarannya apa? Melebihi batas kecepatan karena memburu waktu. Makanya biar cepat dikawal. Lagian kiai itu bantu polisi. Ini ngasih pengertian ke umat. Biar yang mau berbuat jahat nggak jadi, yang mau pakai narkoba nggak jadi, yang udah pakai sadar, yang mau jahat, mau kriminal, mau pidana nggak jadi karena dibimbing sama kiai, meringankan tugas polisi. Rungokno. Itu diomongi gak rungokno. Ini ngeringankan tugas polisi. Coba misalnya nggak dibantu Ustadz Kiai, personel anggota Polri itu sekecamatan sini lo berapa? Kalah jumlah sama penjahat sing nakal ngelumpuk kono kayak sak pirang-pirang nakal kok. Makanya dibantu sama kiai melalui media kayak gini. Makanya ngepam kalau ada pengajian, anggotanya dikerahkan jendang dutan aja ngepam pengajian. Matur suwun. Pak Kades, terima kasih. Nggih. Engko aku terno sampai tekan batang hari ya. Keren, orang ketua ranting anu keren, top. Ini Pak Lurah, penjenengan yang jadi wasilah Allah, saya bisa sowan bersilaturahim ke dulur-dulur di Bumi Kencana. Matur suwun Pak Kades, lu kualik ulur. Pokoknya salam Nusantara. Matur suwun, ini sarungnya mangga. Nanti kalau nyalon lagi bagi-bagi ke warga sarung mangga. Kalau bagi-bagi THR ya, Pak Kades, matur suwun, selamat bertugas. Insya Allah nanti periode berikutnya enteng. Saya kira seluar janjine nang rakyat. Pokoknya aku kepilih nekane Anwar Zahid, mulane dadi. Ya umpama aku gak teko kene, ditagih terus karo warga. Nggih Bu nggih? Oh ya. Berarti tagih meneh kon ngundang aku meneh Bu nggih? Kapan? Ya cocokan karo asisten saya. Sementing cocok berangkat. Ya cocok apa-apaan nih yo. Kayak gini saya cocok sekali. Masyarakatnya diajak ngaji kompak, subhanallah luar biasa. Saya bangga. Warga Nahdiyin, Nahdiyat, Musi, Banyuasin top keren, top abis keren. Salut untuk pengurus NU-nya, terus berjuang. Kalau masih ada desa yang belum ada pengurus rantingnya, mohon dikondisikan, mohon dilobi ketua MBC-nya. Insya Allah kalau ranting-ranting NU seluruh wilayah Nusantara ini terbentuk, keutuhan NKRI pasti merupakan harga mati dan akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur suwun Pak Kades, matur suwun nggih, matur suwun juga seluruh jamaah, matur suwun kebersamaan. Saya Anwar Zahid tentu banyak kekhilafan, tentu banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan maslahah manfaah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ala hadiniyah wa nakuliniyyah dan salihah bijahi Nabi rahmah syafi'al ummah binatu du'al qubul ijabatus sul hasulil amali wal ma'mul bijahi sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
على من نوينا وعلى من نوى بسلفنا الصالح ونجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط نزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.